Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang materi Sigmund Freud. Saya sendiri, Nabila Nadia Safa, sebagai moderator, dan di samping saya ada pemateri yang lain. Boleh diperkenalan? Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revaldo sebagai pemateri biografi Sigmund Freud. Perkenalkan, saya Fadil, saya sebagai pemateri dari latar belakang psikoanalisis. Perkenalkan, saya Itsna Nur Fadilah. Saya akan menjelaskan tentang materi konsep teori psikoanalisis. Perkenalkan, nama saya Rizkia Saraswati. Saya akan menjelaskan tentang materi fase perkembangan anak bersama. Perkenalkan, nama saya Ainun Ayu Pratiwi Agustin. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan anak bersama Saras. Yang di ujung sendiri ada operator. Siapa namanya? Yang bernama Rara. Oke, lanjut. Baiklah, teman-teman. Materi pertama akan disampaikan oleh Aldo. Baik. Sigmund Freud. Sigmund Sokolomov Freud atau lebih dikenal dengan Sigmund Freud lahir pada tanggal 6 Mei 1856 di kota Morfia. Saat berusia 9 tahun, masuk ke sekolah tingkat lanjut SPRL Kempten selama 6 tahun. Freud masuk Universitas Vienna pada tahun 1873 saat berusia 17 tahun. Kemudian, untuk karir medis, Freud menjalani karir medisnya dengan tidak baik karena kurangnya minat dan juga biaya. Kemudian, Freud menjabat sebagai domenastor hingga setengah tahun. Secara umum dalam tradisi akademik di Wina saat itu, jabatan tersebut biasanya berpromosi menjadi asisten. Kemudian jenjang selanjutnya adalah asisten profesor. Sejak awal ia berhasil memperoleh gelar MD, Medical Doctor. Pekerjaannya di rumah sakit dimulai Freud dengan 2 tahun pertama untuk mempelajari dan mendapatkan pengalaman langsung merawat pasien. Praktik kedokteran di rumah sakit tersebutlah yang pada akhirnya membawa Freud pada kajian neurologi dan menjabat sebagai kepala medis. Pada 1 Januari 1884, Freud dipindahkan ke divisi baru di rumah sakit. Departemennya bernama Nevertanleblung atau khusus untuk penyakit-penyakit saraf. Dan sampailah pada akhir hidupnya, Freud menderita kanker rahang akibat kebiasaan merokok cerutu yang memaksanya menjalani lebih dari 30 operasi. Meski terus berkarya, kesehatannya memburuk. Dan Freud meninggal pada 23 September 1939 di usia 83 tahun. Oke, selanjutnya adalah latar belakang dari psikoanalisis. Oke, mungkin kalian bertanya-tanya apa itu sih psikoanalisis? Oke, jadi psikoanalisis adalah sebuah teori yang dikembangkan oleh Sigmund Freud itu sendiri yang menekankan pada alam bawah sadar dan pengalaman masa kanak-kanak mereka. Dan mungkin juga Sigmund Freud menjelaskan bahwa ada konflik batin yang terjadi pada saat kita bermimpi atau pada saat kita bermimpi. Teori ini mencakup teori-teori dari alam bawah sadar itu sendiri, yaitu id, ego, dan superego. Mungkin teori-teori id, ego, superego ini akan dijelaskan oleh teman saya karena saya tidak akan menjelaskan itu. Oke, serta mekanisme pertahanan untuk mengatasi konflik tersembunyi yang ada di alam bawah sadar itu adalah dengan cara mimpi itu sendiri. Dan Freud juga percaya bahwa mimpi itu mengandung makna tersembunyi
yaitu yang apa yang kita alami yang dalam satu hari dan trauma apa yang kita alami pada masa kanak-kanak seperti itu. Dan Freud juga menjelaskan konsep psikoanalisis ini memiliki pengaruh banyak itu untuk dunia psikologi. Namun tidak semua teori itu adalah teori yang sempurna. Banyak juga yang menentang dari konsep Freud itu sendiri. Dan banyak yang mengkritik dan memodifikasi dari teori psikoanalisis ini sendiri. Oke, dan selanjutnya adalah konsep teori psikoanalisis yang akan dijelaskan oleh teman saya ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep teori psikoanalisis. Konsep teori psikoanalisis itu ada 3, yaitu konsep id, konsep ego, konsep superego. Yang pertama yaitu konsep id, yang mana dilakukan secara tidak sadar atau refleks. Contohnya tuh kita tidak mau kalah atau gengsi. Juga tidak mau direndahkan. Yang kedua itu ada konsep ego, yang mana dilakukan secara sadar dan didahului dengan aktivitas. Contohnya seperti marah, merajuk, dan memberontak. Yang ketiga konsep superego, yang mana itu melahirkan sebuah keyakinan karena aktivitas yang dilakukan sudah dirasa etis di masyarakat, seperti menerima keadaan serta memahami kenyataan. Selanjutnya itu ada fase perkembangan anak yang dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang fase perkembangan anak yang dimulai dari fase oral. Fase oral adalah tahap perkembangan bayi yang ditandai dengan bayi sering memasukkan benda ke mulutnya. Umumnya dialami sejak lahir hingga bayi berusia 18 bulan. Namun terkadang berlanjut hingga balita dan bahkan hingga 5 tahun. Fase selanjutnya terhadap anak adalah fase anal. Fase anal merujuk pada tahap kedua perkembangan psikoseksual menurut Sigmund Freud. Tahap ini biasanya berlangsung antara usia 18 bulan hingga 3 tahun. Fokus utama dari fase ini adalah kontrol dan pengendalian terutama terkait dengan proses buang air besar. Tahap ketiga ialah fase falis. Fase falis adalah tahap ketiga dalam perkembangan psikoseksual. Biasanya berlangsung antara usia 3 hingga 6 tahun. Pada fase ini fokus utama adalah pada organ genital dan penemuan perbedaan jenis kelamin. Selanjutnya akan disampaikan pada teman saya. Selanjutnya adalah fase laten. Dalam fase laten, mengacu pada periode pengembangan anak antara usia 6 hingga 12 tahun. Pada fase ini, dorongan seksual anak cenderung tidak begitu menonjol dan fokusnya lebih kepada pengembangan keterampilan sosial, intelektual, dan moral. Anak-anak mulai berinteraksi lebih banyak dengan teman sebaya dan mengeksplorasi dunia di luar keluarga yang membantu mereka membangun identitas diri dan hubungan sosial yang lebih kompleks. Dan terakhir ada fase gental. Fase gental dalam psikoanalisis menurut Sigmund Freud adalah fase terakhir dalam pengembangan seksual yang dimulai sekitar usia 12 tahun dan berlangsung hingga dewasa. Pada fase ini, individu mulai mengembangkan ketertarikan seksual yang matang dan hubungan romantis dengan orang lain. Fokusnya adalah pada hubungan interpersonal dan pencarian untuk memenuhi kebutuhan emosional dan seksual. Oke, jadi di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi psikoanalisis yang dikembangkan oleh Sigmund Freud itu sendiri. Jadi kesimpulannya dari teori psikoanalisis adalah bahwa perilaku manusia itu sangat dipengaruhi oleh alam bawah sadar, dan perilaku manusia itu juga sangat dipengaruhi oleh fase kanak-kanak mereka dan apa yang mereka alami pada fase anak-anak. Dan mungkin ada beberapa konflik internal yang kalian tidak sadari yang terjadi pada fase kanak-kanak atau fase alam bawah sadar gitu. Dan Sigmund Freud menekankan bahwa banyak aspek yang mempengaruhi dari teori psikoanalisis ini. Dan seperti apa sih aspek-aspeknya itu? Yaitu adalah aspek keinginan dan dorongan tersembunyi yang memiliki peran besar dalam menentukan perilaku kepribadian serta sikap manusia itu sendiri. Dan
Meskipun teori ini menimbulkan banyak kritik dan modifikasi, teori psikoanalisis ini adalah tetap teori yang memiliki landasan paling besar dan memiliki landasan paling penting untuk dunia psikologi itu sendiri. Dan terutama teori yang dia kemukakan tentang hubungan antara manusia dan alam bawah sadar itu sendiri. Mungkin itu saja kesimpulan yang saya bacakan. Kembali kepada moderator.